Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di malam hari ini dalam kondisi hujan yang sangat deras yang disertai petir menggelegar, namun tidak menyurutkan semangat kita untuk istiqomah hadir di majelis ilmu. Dan insya Allah Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pengorbanan, perjuangan yang Bapak Ibu lakukan tidak akan pernah Allah sia-siakan. Kehadiran kita di tempat ini jauh-jauh menembus hujan, menembus dingin, tentu akan dihargai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah Allah telah menyatakan, "Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Maka barang siapa yang beramal baik walaupun sebesar biji sawi, maka dia akan melihat balasannya. Yang kecil saja sampai diibaratkan seperti sebesar atom atau diistilahkan biji sawi, Allah akan menunjukkan balasannya, hasilnya. Apalagi yang lebih besar dari itu Bapak Ibu jamaah sekalian. Alhamdulillah, selain kita di sini bersama-sama belajar, selain kita saling mengingatkan, saling menguatkan di jalan Allah, juga kita berupaya untuk istiqomah. Dengan harapan Bapak Ibu jamaah sekalian, semoga kondisi kita semakin mendekati kematian, semakin baik menurut pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita kecilkan ibaratnya umur kita, bila standarnya 65 tahun, kita ambil jalan tengahnya antara 60-70 adalah 65. Dari lahir sampai 65. Kalau kita sempitkan atau kecilkan seperti lamanya hari, mulai dari terbit matahari sampai tenggelam. Anggap saja jam 6 pagi sampai jam 6 sore, biar mudah hitungnya. Berarti berapa jam, Pak? 12 jam. Nah, 65 kalau dikonversikan ke 12 jam, ya kurang lebih ya mendekatinya adalah per jamnya itu 5,5 tahun. Sekitar 5,5 tahun. Nah, berarti kalau sekarang Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala berumur yaitu 55 tahun, berarti kan kalau dikonversikan tadi per 5,5-nya adalah 1 jam.
Berarti kan 11 jam. Berarti kalau umurnya 55, sekarang berarti sudah jam 5 umurnya ya. Bentar lagi Pak. Kalau umurnya 55, kalau dikecilkan ke hari, dalam satu hari, berarti sudah jam 5 sore. Jam 6-nya adalah yang meninggal. Yang membedakan Bapak Ibu jamaah sekalian adalah jam keberangkatannya. Sebenarnya sama-sama akan berangkat. Karena Rasulullah menyatakan kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abidis sabil. Jadilah kalian di dunia ini seperti seorang pengembara. Ya, perantau. Jadi kita sedang melakukan satu perjalanan. Nah, sekarang ini cuman ngiup sebentar. Ibaratnya kita kalau diumpamakan naik motor, ya berhenti di warung kopi gitu. Berhenti bareng-bareng kita ya touring gitu. Satu masjid ini touring berangkat bareng, kemudian sama-sama berhenti di warung kopi. Nah, cuman bedanya setelah minum kopi berangkatnya beda-beda. Oh, ada yang duluan, ada yang nyusul gitu. Dengan tujuan yang sama. Jadi yang berangkat duluan ini sebenarnya nggak lenyap, nggak hilang, tapi berangkatnya lebih duluan. Ya, seperti ada yang ditinggal orang tuanya, ditinggal oleh putranya, istrinya, dan lain-lain, sebenarnya tidak hilang, tapi berangkatnya duluan. Kadang-kadang bapaknya disalib anaknya, gitu ya, seperti yang saya alami mungkin gitu. Ya, jadi kita renungkan, oh ternyata kita cuma sedang mampir, nah kita sedang mempersiapkan diri untuk berangkat, untuk melanjutkan perjalanan. Cuman ada yang berangkat duluan, ya, dan itu ada antriannya. Dan uniknya Bapak Ibu jamaah sekalian, kematian ini antriannya itu nggak pernah diisi orang lain. Ini antri panjang sekali, di belakang kita mungkin ada juga banyak panjang. Di depan kita nggak tahu berapa orang lagi gitu ya. Tapi nggak ada yang ngisi di depan kita. Wah, kalau ada yang ngisi lagi mundur terus Pak, nggak jadi ya. Nggak mungkin, udah pasti paten. Setiap orang ada pada antriannya masing-masing. Terus semakin dekat. Nah ini Pak harus kita sering-sering ingat. Apalagi sudah kepala 4, kepala 5, kepala 6, wah ini harus lebih sering ingatnya. Sudah mulai benar-benar berbenah semaksimal mungkin Pak. Walaupun yang 40-an sekalipun, karena bisa jadi nyalip yang 60-an. Harus berbenah Pak. Yang paling utama satu masalah hati, keikhlasan. Kita coret ria, sum'ah itu sudah coret, gak wayai nih udah mendekati kematian, udah yang namanya ria, pamer-pamer itu sudah dihilangkan Pak. Kalau masih pamer itu eman gitu ya. Masalah keikhlasan harus benar-benar ditata ini. Ada sedikit keinginan pamer aja di Facebook atau di WA, dipikir lagi. Allah, amalan yang saya lakukan dengan susah payah, kadang mengeluarkan biaya, tenaga, pikiran, terus harus hangus begitu saja dengan adanya ria. Walaupun tidak semua orang bikin status pasti ria, tidak ya. Tapi kita kembalikan ke hati kita masing-masing. Kita introspeksi diri kita masing-masing, tidak menilai orang lain. Oh, orang ini umroh kok dipamerkan, wah pasti ria. Belum tentu Pak ya. Ya kita lihatnya diri kita saja. Ini sudah mendekati kematian. Keikhlasan harus segera kita perbaiki. Masa dari muda sampai mau meninggal masih ria terus Pak? Ya eman ge. Betul-betul kita tata perbaiki, minta sama Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ikhlas saya ini. Ini sangat menentukan ya. Kemudian ibadah-ibadah kita coba perbaiki. Salatnya ya. Maksimalkan berjamaah di masjid awal waktu. Kalau sudah melakukannya masih kurang lagi mungkin kehusyuannya ditingkatkan. Mungkin durasinya ya, kalau jamaah kita sebagai makmum yang ikut imam ya, tidak mungkin nambah sendiri. Tapi kalau sholat sendiri atau kita jadi imam ya dinikmati lagi, diperbaiki lagi waktunya, jangan tergesa-gesa. Kalau sholat harus rajin ya, akas. Beda sama kerja. Kalau orang kerja cepet-cepetan ya akas. Tapi kalau sholat cepet-cepetan berarti bukan akas, kebalikannya ya. Terus perbaiki lagi sodakohnya Pak, diperbanyak sesuai kemampuan. Dipastikan lagi saya biasa sodakoh dalam sepekan ini kemana saja. Adakah pos-pos yang perlu kita ralat? Oh ternyata yang ini potensinya lebih besar, manfaatnya lebih besar, pahalanya lebih besar, bahkan bisa mengalir. Oh ini terpaksa saya geser ke sini. Atau tetap ditambahkan lagi kalau ada. Terus Pak kita perbaiki.
Nah, salah satu yang akan kita bahas juga adalah mari kita maksimalkan pengenalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah beberapa kali membahas tentang ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Baik di sini atau mungkin di beberapa kajian, mungkin di Al-Hidayah, mungkin di An-Nur Punala atau di Al-Ikhlas Suko atau di Mujahidin. Ya, mungkin sudah kita sampaikan, kita bahas tentang cara mengenal Allah lebih dekat, yaitu dengan mengenali, mempelajari, memahami, meyakini sifat-sifat Allah. Ini sudah kita bahas. Jadi sebenarnya Bapak Ibu jamaah sekalian, ini harus jadi target kita ya. Nah, bagaimana kita akan meninggal dunia, akan menghadap Allah, sementara kita kurang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Istrinya atau suaminya begitu kita kenal, sampai detail yang luar dalam tahu gitu Pak. Namanya juga pasangan. Masa pengenalan kita kepada Allah kalah dengan pengenalan kita kepada istri kita atau kepada suami? Dengan kata lain Bapak Ibu jamaah sekalian, kalau kita mengenal suami kita, istri kita, anak kita, orang tua kita, harusnya kepada Allah lebih kenal lagi, idealnya begitu. Bagaimana tidak? Allah itu Tuhan kita yang kita sembah, yang kita taati perintahnya, yang kita jauhi larangannya. Harus betul-betul mengenal banget. Dan seperti sering saya ulang bahwa barometer ukuran kesuksesan seseorang di akhirat ditandai pertama kali dengan pertanyaan kubur. Dan pertanyaan pertamanya adalah Man Rabbuka. Masya Allah. Nanti pun di sesi-sesi berikutnya, orang-orang yang waktu di dunia mengenal Allah, mengenal Tauhid, itu dapat fasilitas-fasilitas khusus terus. Ketika di dunia dia akan diteguhkan oleh Allah dengan la ilaha illallah. Di dunia diteguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana surat Ibrahim ayat 27. Yusabbitullahu alladziina aamanu bil qauli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Surat 14 ayat 27. Allah akan meneguhkan orang-orang beriman dengan qaulus tsabit. Diteguhkan dengan qaulus tsabit. Ucapan yang teguh. Di dunia dan di akhirat. Diteguhkannya bukan hanya di dunia, tapi dunia akhirat. Dan ini ditafsirkan dalam hadis Nabi, qaulus tsabit adalah la ilaha illallah. Tauhid, mengenal Allah secara mendetail. Di dunia saja diteguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mengenal Allah, Masya Allah hidupnya anteng, mantep, gak gampang goyah. Namanya dia punya tauhid, punya keimanan yang mantap kepada Allah. Pengenalannya luar biasa. Orang-orang yang mengenal Allah begitu dekat di dunia itu tidak mudah goncang. Apalagi yang dia takutkan selain Allah Subhanahu wa taala. Dia nggak ada yang ditakutinya. Kecuali takut-takut yang tabiat biasa. Urusan rezeki, urusan kematian, urusan apapun, semuanya karena dia mengenal Tuhannya, mengenal Allah, tenang dia. Tidak pernah gupuh, anteng hidupnya. Saat meninggal dunia, ketika ruh akan berpisah dengan jasadnya, diteguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat tauhid. Bahkan salah satu tanda husnul khotimahnya adalah an-nutqu bisyahadah, mengucapkan la ilaha illallah sebelum meninggal. Di alam kubur, orang yang mengenal Allah diteguhkan juga saat ditanya oleh dua malaikat Munkar dan Nakir. Kemudian juga termasuk ketika amalnya ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala di mizan, namanya timbangan disebut istilahnya mizan, timbangan, neraca. Ini amal baik, ini amal buruk, ditimbang. Maka orang-orang yang ahlu tauhid yang mengenal Allah dengan baik di dunianya akan ada hadis dalam hadis sahih yang namanya bitokoh, itu kartu. Maka neraca kebaikannya akan diberi kartu yang tertera di tulisan la ilaha illallah yang bobotnya sangat berat. Sehingga kebaikannya akan bertambah berat, yaitu orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula juga dalam masalah hisab, bahkan orang yang bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, dia termasuk orang yang masuk surga tanpa hisab. Dan seterusnya, Pak. Nah, inilah sebenarnya yang paling utama
target kita diantaranya adalah mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mengenal Allah diantaranya yang paling utama dengan mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah. Dan ternyata Bapak Ibu jamaah sekalian, nun sewu ini ya bukan berarti menyalahkan 100%. Kebanyakan masyarakat muslim kita ini mengenal nama dan sifat Allah itu hanya mengenal namanya saja, dihafalkan saja. Ya ini satu upaya sebenarnya, tapi harus ada kelanjutannya. Hanya dihafalkan kemudian dilakukan War-Rahmanur Rahimul Malikul Qudusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbar Al-Muttakabiru dan seterusnya. Nah, itu namanya Asmaul Husna, ya, nama-nama Allah. Walaupun itu belum valid karena hadis yang menjabarkan urutan itu dalam tafsir Ibnu Katsir dinyatakan itu hadis yang dhaif. Kita membenarkan hadis bahwa Allah memiliki 99 nama. Hanya saja urutan penamaan tadi Rahman, Rahim dan seterusnya ini adalah hadis yang dhaif. Kita tidak tahu detailnya yang 99 itu mana saja. Semua tersebar di dalam Al-Qur'an dan dalam hadis-hadis yang sahih. Tapi urutan tadi yang dihafalkan ini ada dicantumkan tapi hadis yang dhaif. Adapun hadis tentang 99 nama, hadis yang sahih, betul. Nah, maka mengenal nama dan sifat Allah tidak cukup hanya dihafal. Rahman, Rahim, Malik, Kudus, dan seterusnya. Tidak cukup. Mengenal nama dan sifat Allah diantaranya menghadirkan nama-nama dan sifat-sifat Allah saat kita berdoa. Menghadirkan nama-nama dan sifat Allah dalam setiap momen kehidupan. Setiap saat bahkan. Dihayati, diresapi, dan dipraktekkan, diterapkan dalam setiap momen kehidupan. Dan ternyata Bapak Ibu jamaah sekalian, kalau kita membahas tentang sifat Allah, satu sifat saja bisa dibahas berjilid-jilid. Kita mungkin dulu berpikir, kalau ngajinya fikih, misalkan kita Bulughul Maram misalkan ya, jelas prakteknya, bab tentang wudu. Oh, caranya wudu begini. Sesuai hadis Nabi SAW. Bab tentang sholat. Ya, kita praktekkan sholat. Bab tentang puasa. Kita praktekkan puasa. Tapi begitu belajar tentang nama dan sifat Allah, orang cenderungnya apa? Hanya sekedar teori atau hanya menghafal saja. Terus bagaimana cara penerapannya, pemahaman secara mendalamnya bagaimana? Padahal itu pengaruhnya besar Bapak Ibu jamaah sekalian. Nah, maka di sela-sela kajian-kajian bersama kita di sini atau di tempat lain, saya sisipkan sesekali bab tentang sifat Allah. Ya, salah satu sifat Allah dulu pernah kita bahas, saya lupa apakah di Al-Anwar sini atau di tempat lain, tentang sifat Allah itu memiliki sifat al-mahabbah, Allah mencintai. Di antara sifat Allah, Allah itu memiliki sifat mahabbah, mencintai. Barangkali di video nanti bisa buka-buka channelnya Pak Win atau channelnya Akhi Bahtiar ya, barangkali saya lupa di mana. Tapi pernah kita mengkaji tentang salah satu sifat Allah yaitu al-mahabbah, mencintai. Nah, pada kesempatan malam hari ini secara singkat namun mudah-mudahan bisa dipahami, kita akan membahas salah satu sifat Allah yang bernama sifatur rahmah. Sifatur rahmat. Allah memiliki sifat yang bernama rahmat. Ya. Rahmat sering diterjemahkan kasih sayang. Allah memiliki sifat kasih sayang. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mengenal satu ayat, dan ayat ini juga dijadikan pembatas antara satu surat dengan surat lainnya. Ayat ini menjadi pembatas antara satu surat dengan surat yang lainnya, dan kita memulai surat-surat di dalam Al-Quran dengan ayat ini, kecuali surat At-Taubah. Nah, ayat ini apa Pak bunyinya Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, pendapat yang kuat bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu adalah ayat pertama surat Al-Fatihah, dan juga terdapat dalam surat An-Naml ayat 30. Oke.
Di situ ada 3 nama. Allah, Rahman, Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, maka Bapak Ibu jamaah sekalian, bisa kita bayangkan ya, Bismillah ini ada di setiap surat kecuali di awal surat At-Taubah, karena sebagian ulama ahli tafsir menjelaskan bahwa surat Al-Anfal dengan At-Taubah itu bersambung, pembahasannya sama-sama tentang perang, sehingga di situ tidak ada Bismillah yang nyambung. Ada sebagian ulama menyambungkan sehingga tidak ada Bismillah. Ya. Maka surat atau Bismillahirrahmanirrahim tercantum di dalam Al-Quran berarti berapa kali, Pak? 114 ya Pak ya. Kan ijole tadi surat An-Naml itu ya. Jadi sama tetap 114 kali dibacaan setiap awal surat. Nah, surat At-Taubah tidak ada, tapi ada syarat dalam surat An-Naml ayat 30. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian, sering kita menerjemahkan Rahman itu pemurah, Rahim itu penyayang. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, atau pemurah lagi maha penyayang. Sebenarnya Rahman dan Rahim itu dari akar kata yang sama, Rahimah, sama sebenarnya. Namun Bapak Ibu jamaah sekalian, ternyata para ulama menjabarkan maknanya bahwa sifat rahmat Allah, kasih sayang Allah itu terbagi menjadi 2. Yang pertama sifat rahmat yang yang umum, universal. Yang kedua sifat rahmat Allah yang khas, yang khusus, spesial. Sifat Allah yang universal, umum, ini adalah kasih sayang Allah kepada seluruh makhluk, bahkan segala sesuatu. Bukan hanya makhluk hidup, tapi segala sesuatu, meliputi segala sesuatu. Allah memiliki sifat sayang kepada semuanya, makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Buktinya apa? Orang yang beriman ataupun yang kafir sama-sama dapat jatah fasilitas dunia. Orang beriman bisa minum, orang kafir juga dapat minum. Orang beriman makan, orang kafir juga makan. Orang beriman punya rumah, orang kafir juga punya rumah. Orang beriman punya pasangan. Ya, ini umumnya ya. Juga orang-orang kafir juga punya pasangan. Ya. Orang beriman punya kendaraan, orang kafir juga diberi kendaraan. Nah, maka kasih sayang Allah kepada siapapun, tanpa pandang bulu, tanpa pilih kasih, semuanya dapat jatah ini. Ya. Nah, yang ini adalah kalimat Rahman, maha pemurah, mengasihi, siapapun dikasih, siapapun mendapat kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang Rahim ini adalah rahmat yang khas, yang khusus, spesial, hanya Allah berikan kepada orang-orang beriman saja. Ini contohnya berupa hidayah, berupa pemahaman agama yang benar. Tidak semua orang dapat. Ya. Kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian, rahmat Allah yang bersifat am ini hanya di dunia. Sementara rahmat Allah yang bersifat khas, khusus ini sampai akhirat. Bahkan yang di akhirat lebih besar lagi. Artinya kalau di dunia semua orang dapat kasih sayang Allah. Tapi kalau di akhirat yang dapat rahmat Allah hanya orang-orang beriman saja, yang lain tidak. Nah, bedanya di situ, Pak. Padahal di dunia ini sebentar. Jadi jangan gumun terpukau, terpesona dengan orang-orang yang ingkar kepada Allah, diberikan ya jatah-jatah dunia yang kadang lebih besar dan lebih banyak dari kita. Kan itu cuma sebentar. Setelah itu juga ditinggalkan. Dan kita akan mendapatkan rahmat Allah yang sangat luas. Bahkan disebutkan dalam hadis, dari 100% rahmat Allah, yang 1% ini di dunia dikeroyok oleh seluruh makhluk. Yang 1% saja luar biasa. Dan yang 99% Allah berikan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebuah kesaksian dari para malaikat khusus ya,
Jadi Allah menciptakan malaikat itu sangat banyak. Saya sendiri belum pernah ketemu, ya. Tapi tahunya banyak karena kata Rasulullah gitu ya. Ini perkara gaib ya Pak. Saya nggak bisa menyingkap misteri di balik malaikat, penciptaan malaikat ada berapa saya juga nggak tahu. Sebenarnya kalau Rasulullah nggak ngasih tahu banyak sedikit saya juga nggak tahu. Saya nggak bisa tembus pandang ke alam malaikat gitu ya. Nah, tapi Rasulullah mengabarkan kepada kita bahwa beliau menyatakan seandainya kalian jatuhkan jarum dari langit pasti kena malaikat saking rapatnya, banyaknya. Dan juga Rasulullah dalam hadis yang lain menyatakan langit itu seperti kendaraan, mungkin kalau sekarang truk gitu ya. Atau pickup lah ya, atau truk yang membawa beban berat dan sampai berderit bunyinya, kriek 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 saking beratnya bebannya. Nah, langit digambarkan Rasulullah seperti itu. Kenapa? Saking banyaknya malaikat di langit. Cuma dalam hadis lain Rasulullah menyebutkan setiap hari Baitul Ma'mur, rumah ibadah yang ada di langit ketujuh, setiap harinya dimasuki oleh 70.000 malaikat dan besoknya masuk lagi malaikat yang berbeda dengan yang kemarin. Itu setiap hari terus. Bayangkan Pak, sejak pertama kali sampai hari kiamat itu berapa jumlahnya? Nggak usah disensus, kita bingung ya. Pokoknya banyak. Ya, banyak sekali. Dan seluruh malaikat adalah makhluk yang mulia. Seluruhnya taat kepada Allah. Tidak ada malaikat yang maksiat. Semuanya taat. Menjalankan tugasnya tidak pernah membangkang sedikit. Nggak ada yang namanya malaikat tuh terus ngelewes, apa itu ngelewes tuh? Ngelewes, mangkir atau dan lainnya. Enggak. Semua memiliki tugas-tugas, disebut wadhaiful malaikah, tugas-tugas masing-masing. Nggak akan ada yang malakal maut hari ini lagi libur, cuti, nggak ada Pak. Keenaan ya kalau cuti. Nggak ada sama sekali. Malaikat pencatat amal sebenarnya bukan namanya Raqib Atid, itu sebuah sifat ya. Pendapat yang lebih kuat kalau Jibril memang nama Jibril, Mikail, Israfil. Nah, nama Israil adalah nama Israiliyat ya. Dalam Islam tidak dikenal itu malakul maut. Jibril, Mikail, Israfil, malakul maut, munkar, nakir. Nah, Raqib Atid ini sebenarnya dalam ayat itu menunjukkan sifat ya, bukan nama sebenarnya. Raqib dan Atid. Raqib yaitu yang selalu mengawasi. Atid nggak pernah absen. Ngawasi terus, nggak pernah absen. 24 jam, 7 hari dalam sepekan full. Nah, Malaikat Malik, Ridwan memang nama. Maka dari sekian walau alam miliar atau triliun dan sebagainya jumlah malaikat ini seluruhnya taat, seluruhnya adalah makhluk-makhluk yang mulia. Namun dari sekian banyak malaikat, maka ada malaikat-malaikat tertentu yang memang derajatnya ditinggikan lebih dari malaikat yang lainnya. Termasuk malaikat yang kita kenal, Jibril, Mikail, Israfil. Maka di antara malaikat itu adalah ada malaikat hamilul arsy, penyangga arasy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka mereka memberi kesaksian sebagaimana ditunjukkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala bahwa rahmat Allah itu sangat luas, yaitu dalam surat Ghafir, surat Al-Mu'min nama lainnya ya. Surat Ghafir surat 40 ayat yang ke-7. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina yahmilunal arsya wa man haulahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu Rabbana wasi'ta kulla syai'ir rahmatan wa ilma faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilaka waqihim adzabal jahim." Allah berfirman, dan malaikat-malaikat yang menyangga arasy-Nya Allah Subhanahu wa taala dan juga malaikat di sekitarnya. Ini malaikat ini punya kedudukan khusus, singgasananya Allah disangga oleh malaikat. Nah, ini di antara deretan malaikat yang terakhir diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena malaikat juga akan mati. Termasuk malaikat penyangga arasy-Nya Allah Subhanahu wa taala.
Nantinya yang malaikat-malaikat terakhir adalah malaikat-malaikat yang pilihan tadi. Malaikat Jibril juga termasuk. Dan nanti yang paling terakhir yaitu malaikat pencabut nyawa. Ya. Kalau tugasnya nyabut nyawa, Pak. Jadi terakhir saja itu ya. Terakhir Allah yang akan mematikannya langsung. Nah, maka malaikat penyangga arsy ini dan yang di sekitarnya mereka bertasbih, mensucikan Allah, memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan hebatnya adalah wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Mereka itu selalu senantiasa memintakan ampunan untuk orang-orang beriman. Allahu Akbar ya. Kita sebagai orang beriman alangkah beruntungnya, Pak. Setiap saat dimintakan ampunan. Yang memintakan ampunan bukan makhluk biasa, malaikat penyangga arsy. Alhamdulillah kita bersyukur masih beriman, semoga diteguhkan iman ini sampai ajal mendatangi kita semuanya, karena begitu beruntung orang beriman dimintakan ampunan oleh malaikat-malaikat penyangga arsy Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada kalimat dari malaikat-malaikat itu yang berbunyi Rabbana wasi'ta kulla syai'ir rahmatan wa ilma. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya rahmat Engkau, ilmu Engkau meliputi segala sesuatu, menjangkau segala sesuatu. Jadi gabungan antara sifat ilmu, ya, al-ilmu dan sifat rahmat. Dengan ilmunya Allah yang tak terbatas, Allah mengetahui seluruh makhluknya, yang nampak maupun tersembunyi, yang nyata maupun yang gaib, seluruhnya atas ilmunya Allah semuanya terpantau. Jadi Allah itu tahu jumlahnya semut yang ada di dunia berapa. Kalau kita semut yang ada di Musola Al-Anwar saja tidak tahu jumlahnya ada berapa, terus ada di mana. Ya, yang kita tahu yang lewat saja, ngerubung makanan kita. Ya. Semut yang ada di lubang-lubangnya Allah tahu. Dan Allah tahu kebutuhan mereka tiap ekornya. Ini hari ini sedang butuh apa? Ada yang semut yang sedang lapar, ada yang sedang kenyang, semuanya nggak masuk dengan logika kita karena ilmu kita sangat sedikit. Bagi Allah, Allah tahu detailnya setiap makhluknya. Itu baru semut, Pak, belum yang lainnya. Berapa jumlah ikan yang ada di dasar lautan, yang besar maupun yang kecil, dari kelas teri sampai kelas kakap, tahu semuanya. Ya. Masya Allah. Nah, maka ilmunya Allah menembus, menjangkau, meliputi segala sesuatu, total semuanya. Dan setelah menembus itu, Allah menebarkan rahmat itu juga menembus kepada seluruhnya. Seluruh makhluk yang Allah ciptakan merasakan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Luas, begitu luas. Maka kata malaikat ini, maka ampunilah faghfir lilladzina tabu. Ampunilah orang-orang yang bertaubat ya Allah. Wattaba'u sabilak, dan ampunilah orang-orang yang mengikuti jalanmu ya Allah. Waqihim adzabal jahim, dan jagalah mereka, lindungi mereka dari siksa neraka jahanam. Ini doanya malaikat-malaikat penyangga arsy Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kita garis bawahi yang berkaitan dengan tema sifat rahmatnya Allah begitu luas, menjangkau seluruh atau segala sesuatu. Nah, kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, betapa luasnya sifat rahmat Allah, kita bisa meyakini karena ada dalil bahwa ketika seseorang itu berdosa, bermaksiat, dan maksiat dosanya itu banyak, maka ketika dia bertaubat, lalu Allah menerima taubat, maka seolah-olah dosa itu tidak ada sama sekali. Nah, jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, kalau ada orang melakukan dosa 50 hari, full dosa terus 50 hari. Kemudian dia setelah itu melakukan kebaikan 50 hari. Sebenarnya idealnya dia disiksanya ya 50 hari, diberi kenikmatan 50 hari. Itu menurut pandangan kita. Ini dosanya 50 hari, siksaannya ya 50 hari. Amal ibadahnya 50 hari, dapat pahalanya, kenikmatannya 50 hari. Tapi ternyata ketika seseorang berbuat dosa dan maksiat 50 hari, kemudian dia bertaubat mengganti dengan amal soleh,
maka yang dosa 50 hari itu 0. Langsung di-del, hilang. Allah menyatakan yubadilullahu sayyi'atihim hasanat wa kanallahu ghafurur rahima. Allah akan mengganti keburukan-keburukan mereka dengan kebaikan-kebaikan. Namanya mengganti itu Pak, berarti yang lama sudah nggak ada. Namanya ganti. Ada di antara jenengan ganti bojo. Namanya. Beda sama yang nambah Pak ya. Kalau ganti berarti yang lama sudah, namanya juga ganti. Namanya juga ganti. Ganti motor. Beda sama nambah motor ya Pak ya. Nambah motor, ini ada motor Vario, nambah ini CBX misalkan ya. Misalkan. Tapi namanya ganti, berarti yang lama sudah tidak ada, diganti. Nah, Allah menggunakan kalimat yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Allah akan mengganti keburukan-keburukan itu dengan kebaikan-kebaikan. Masya Allah. Bagaimana Anda ya, kasih sayangnya Allah begitu besar. Orang yang berdosa sekian lamanya, ketika taubat, dimaafkan seolah-olah nggak ada, hilang, bersih. Masya Allah. Bahkan kalau ada orang yang melakukan dosa sepanjang hidupnya, dia melakukan kekafiran, maksiat-maksiat, puluhan tahun lamanya. Kurang 1 hari meninggal, dia masuk Islam, bertaubat kepada Allah. Maka apakah yang puluhan tahun tadi akan disiksa? Tidak. Yang diperhitungkan Allah adalah di akhirnya tadi. Nah, nanti yang ditimbang itu Bapak Ibu jamaah sekalian, ada keburukan, ada kebaikan. Itu keburukan yang belum kita taubati. Yang masih dicatat, belum didel oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada yang salah paham, wah kita di dunia ini sejak kecil sampai tua, dosanya berapa ya? Amal baiknya berapa ya? Kesannya itu ditumpuk dulu, ditimbang enggak? Yang ditimbang adalah yang belum dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan di total akhir. Wah, ini kalau dikalkulasi tadi ya, orang ini kafir selama 59 tahun. Kemudian 1 tahunnya muslim. Apakah akan ditimbang semuanya ya? Berat yang 59 tahun. Jadi perhitungannya bukan seperti itu. Nanti ada mizan tadi, nimbang baik keburukan. Bukan seluruh keburukan dikumpulkan yang sudah dibersihkan atau ditumpulkan. Kemudian kebaikan, tidak. Karena apa? Karena yang sudah dimaafkan oleh Allah, diampuni oleh Allah, Allah katakan yubaddilullahu sayyi'atihim hasanah. Bahkan kalau dosa-dosa kecil secara otomatis hilang dengan amal-amal soleh selama dosa besar dihindari. Otomatis. Nah, ini menunjukkan rahmat Allah yang begitu luas. Contoh lain ya, Bapak Ibu jamaah sekalian, saya berbicara tentang akhirat dulu ya. Karena tadi ini ada pembahasan tentang rahmat Allah di akhirat, mengampuni dosa. Ada surat di dalam Al-Quran namanya surat Al-A'raf. Terjemahannya A'raf itu apa Pak biasanya? Tempat yang tinggi ya, tempat yang tinggi. Ini disebutkan di dalam Al-Quran maupun dalam hadis Nabi bahwa di akhirat ada sebuah gunung, memang tempat tinggi. Di antara surga dan neraka. Ada pepohonan di sana, ada buah-buahan di sana, dan ada yang menempati di sana. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang dikarantina oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti di akhirat itu cuma 2 pilihan, kalau enggak surga, ya neraka. Enggak ada yang ketiga, hanya saja ada area karantina. Siapa mereka? Orang yang amal baik dan amal buruknya seimbang persis. Ya, seimbang banget udah. Ya. Kebaikannya mengharuskan dia masuk surga, tapi keburukannya mengharuskan masuk neraka. Masya Allah. Maka bagaimana akhir dari kehidupan atau nasib akhirnya orang-orang ini? Apakah masuk surga atau neraka, Pak? Akhirnya masuk surga. Berarti kan Allah lebih besar rahmatnya daripada kemarahannya. Dimasukkan surga padahal seimbang. Tapi tetap dimasukkan ke dalam surga. Nah, Bapak Ibu pernah mendengar kisah orang yang membunuh 100 nyawa? Ya, dalam hadis Bukhari kalau salah.
Saya bayangkan ya, 100 orang dia telah bunuh, dan itu dia ingin berhenti, ingin bertaubat, baru menuju perjalanan untuk menuju kampung yang penuh dengan kebaikan. Di sana ada orang-orang baik, baru berangkat, kemudian di perjalanan meninggal. Artinya di belakang dia melakukan dosa yang begitu banyak, membunuh 100 nyawa. Sementara dia belum mengamalkan kebaikan, baru menuju, tapi sudah ada komitmen. Sampai akhirnya meninggal, dan malaikat rahmat mengatakan orang ini sudah taubat, harus masuk surga. Kata malaikat azab, enggak, ini orang ini sudah membunuh 100 nyawa, kok enak ya, masuk neraka. Maka akhirnya Allah mengutus seorang malaikat lagi, diukur mana yang lebih dekat. Nah, akhirnya karena lebih dekat ke tujuan, orang ini diputuskan masuk surga. Insya Allah. Begitu pula Bapak Ibu jamaah sekalian, amalan-amalan solih, ibadah yang kita lakukan sebenarnya kalau dibandingkan surga yang Allah akan berikan, itu tidak seimbang. Tidak seimbang, sangat tidak seimbang, tidak setimpal. Ya. Kita baru tahu nanti Pak, kalau sudah masuk surga, tapi sudah digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai contoh, ini yang paling sering, paling mudah. Salat sunnah qobliyah subuh 2 rakaat, kira-kira 5 menit apa 50 menit Pak? 5 menit, kadang 3 menit, kalau penghitung mundurnya kurang 3 menit, wah sholat ini biar nutut gitu. Cepet-cepetan nutut itu ternyata 3 menit bisa dengan sholat yang sedengan ya. 5 menit ya, coba Pak, pengorbanan yang kita keluarkan, waktu cuma 5 menit, tenaganya berapa kalori? Itu sedikit Pak, nggak sampai berkeringat kok kira. Sholatnya 5 menit, kecuali memang sumuk tempatnya ya. Sedikit ya yang kita keluarkan, tenaga, waktu, tapi apa balasannya? Khairum minad dunya wa ma fiha. Lebih baik dari dunia dan seisinya. Itu berapa harganya? Yang sering saya gambarkan, seandainya sholat 5 menit tadi dibayar uang 1 juta, itu saja terlalu besar ya Pak ya. Waduh, sholat 5 menit 1 juta. Dan itu pasti orang akan berbondong-bondong melakukannya. Bahkan mungkin berpikirnya wis gak usah kerja, 1 juta 5 menit, 30 juta, ongkang-ongkang sarungan ya. Seandainya ada orang sholat 2 rakaat 5 menit dikasih uang 1 juta, secara perhitungan kita, dibandingkan orang yang kuli batu berapa itu Pak? Tenaga yang dikeluarkan sampai kemeringat, sampai gosong, 100.000, 8 jam lagi ya, ini sama 5 menit. Seandainya ini pembanding, kita menilainya, wah gak impas ini, gak masuk di akal kayaknya, masa 5 menit bayarannya tuh sampai 1 juta. Nah ini lebih baik dari dunia dan seisinya, gak ada bandingannya dengan uang 1 juta, dan itu real nanti di akhirat akan Allah. Nah pertanyaannya adalah, amalan kita yang tidak seberapa dibalas dengan surga yang luar biasa, kok bisa begitu? Maka sisanya adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Saking sayangnya Allah, berbuatnya sedikit balasnya banyak. Ini sudah bisa kita raba betapa besarnya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian, kita dapati dalil-dalil dari Al-Qur'an. Salah satunya tadi ya, ada banyak dalil sebenarnya. Termasuk lafaz bismillahirrahmanirrahim. Tadi surat Ghafir ayat berapa tadi? 7. Dan masih banyak ayat-ayat yang lainnya. Ya, saya tambahkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saya singkat saja. Pada satu kesempatan Rasulullah SAW menerima rombongan para tawanan. Jadi dalam sebuah peperangan ada tawanan. Dan ini tawanan itu bukan hanya tentara ya Pak yang ikut perang. Ya ada tentaranya, ada penduduknya, ada wanitanya, ada anak kecilnya, semuanya dibawa, ditawan. Maka pada suatu hari Rasulullah SAW menerima rombongan tawanan dan dihadapkan ke hadapan Rasulullah SAW. Tiba-tiba ada seorang ibu, ya, lainnya sedang duduk, ini dia wirawiri, bingung gitu. Diperhatikan oleh Rasulullah, ini ibu ini kenapa ya wirawiri? Yang lainnya pada duduk, kok ini wirawiri? Kelihatan panik wajahnya. Ternyata apa? Dia mencari bayinya yang terpisah darinya. Masih kecil, masih menyusui.
Begitu tahu bayinya ada, langsung diambil, ditempelkan di perutnya, di nun sewu, disusuin. Ya, ditangkul dengan rapat, dikasih minum oleh ibunya. Ya. Maka melihat itu Rasulullah bertanya kepada Umar bin Khattab, "Wahai Umar, ya, kira-kira ibu ini tega nggak melemparkan bayinya ke api?" Kata Umar, "Ya enggak mungkin tega Rasulullah. Pasti dia sangat sayang sekali, lihat dari pelukannya. Pasti seorang ibu sayang banget sama bayinya." Ya, sangat sayang. Nah, kata Rasulullah sering ngasih pelajaran dengan melihat perbandingan, melakukan istilahnya perbandingan ya, analogi. Kata Rasulullah, "Wahai Umar, lallahu ya, lallahu arhamu bi'ibadihi min hadhihi biwaladiha." Sesungguhnya Allah itu lebih penyayang kepada hamba-hambanya melebihi sayangnya seorang ibu ini kepada putranya. Kasih sayangnya Allah itu jauh lebih besar kepada hamba-hambanya daripada ibu yang sayang kepada bayinya. Nah, jadi dari Al-Quran jelas, dari hadis jelas. Nah, kemudian para ulama mengajak kita berpikir secara akal, dalil akli, secara akal, kita bisa merasakan pengaruh kasih sayang Allah itu di alam semesta. Ya, memang kita tidak bisa melihat Allah langsung di dunia ini, tapi kita bisa merasakan efek dari kasih sayangnya Allah, rahmatnya Allah di alam semesta ini. Kita mengenal dalam ilmu astronomi, ilmu perbintangan, dan juga ilmu tentang tata surya dan lain-lain, bahwa jumlah benda langit yang ada di alam ini jumlahnya super ya, banyaknya ya. Tidak terhitung mungkin oleh kita, miliaran. Ada bintang, ada planet, ada satelit, ada asteroid, meteorit dan lainnya. Dan masing-masing punya orbit ya, punya jalannya masing-masing. Padahal jumlahnya sangat banyak, tapi teratur semuanya, Pak. Seandainya Allah menghendaki tabrakan itu sudah fatal. Fatal ya. Orang aja belum tabrakan sudah bingung ya. NASA itu 2004 sudah memprediksi tanggal 13 April 2029 ada asteroid namanya Apopis akan nabrak bumi, itu sudah gupuh. Perkiraan 13 April 2029. Beratnya 27 miliar kilogram. Sampai bisa dihitung, itu saya mikir timbangannya dibawa ke sana atau gimana ya. Diperhitungkan mungkin ya dari materialnya, bobotnya. Dan itu besarnya cuman panjangnya 340 meter, tapi padat. Dan kecepatannya super ya, tinggi. Itu kalau membentur bumi luar biasa efeknya. Kemudian setelah dihitung-hitung ulang lagi di tahun 2004 ternyata enggak, ini kayaknya cuma melintas. Legawis enggak sido. Padahal itu belum terjadi, tapi sudah gupuh. Nah, bukti kasih sayang Allah di alam semesta, jumlah benda langit yang miliaran jumlahnya itu teratur semuanya. Ya, ritmenya, matahari, rembulan, bumi semuanya teratur. Karena adanya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sering merenung betapa kasih sayang Allah itu disebarkan di atas permukaan bumi, sehingga dengan kasih sayang itu Allah juga menjadikan binatang-binatang buas memiliki kasih sayang kepada anak-anaknya. Hakikatnya itu adanya kasih sayang Allah. Karena kalau tidak ada kasih sayang Allah, musnah itu. Harimau itu kalau liar ya Pak ya, yang liar. Kalau harimau yang dirawat dari bayi sama yang merawat biasanya jinak ya. Tapi secara umum harimau, macan itu liar. Kalau kepergok orang, kemungkinan selamat itu kecil. Lapar nggak lapar Pak. Kalau kepapasan sama macan itu alamat ya. Kalau nggak percaya dicoba. Orang takutnya luar biasa Pak, dengar suaranya saja udah lari terbirit-birit ya, suara Pak harimau. Sangat buas ya, sangat buas. Tapi kita saksikan ya, tahunya juga di TV ya, atau mungkin di kebun binatang, ketika harimau ini punya bayinya dimandikan, dikeloni, dijilati, dikasih mimi susunya dan sebagainya, luar biasa. Kalau tidak disetting oleh Allah, tidak mungkin seperti itu. Ini buktinya kasih sayang Allah di alam semesta ini untuk melestarikan, mempertahankan kondisi alam. Hingga pada saatnya nanti Allah jadikan hancur lebur. Nah, jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, di dunia
di dalam Al-Quran maupun dalam hadis dan juga secara akal kita bisa mengetahui bahwa Allah memang memiliki sifat rahmat, yaitu maha pengasih lagi maha penyayang. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup, efek dari keyakinan kita terhadap sifat ini, sifat rahmat ini, maka efeknya adalah yang pertama, harusnya idealnya kalau kita yakin bahwa Allah itu punya sifat rahmat, kita harus bersemangat mendapatkan rahmat Allah. Dengan cara apa? Dengan taat kepada Allah dan Rasulnya. Allah menyatakan, wa atiullaha war rasula la'allakum turhamun. Taatlah kepada Allah dan Rasulnya agar kalian mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, yang terakhir, kalau kita sudah yakin Allah itu maha pengasih lagi maha penyayang, maka efeknya adalah harusnya orang itu tidak punya sifat putus asa. Terutama putus asa dari rahmat Allah ketika mereka sudah terlalu melampaui batas dalam berbuat dosa. Ada orang melakukan dosa saking banyaknya dia putus asa. Kayaknya gak mungkin saya diampuni oleh Allah. Terlalu banyak dosa saya, mending sekalian. Terlanjur basah, ya sudah mandi sekali gitu istilahnya ya. Nah, maka Allah ingatkan di dalam surat, insyaallah surat Az-Zumar, Az-Zumar ayat 53. Kalau tidak salah ya. Allah menyatakan, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwas tawwabur rahim." Allah menyatakan, katakan wahai hambaku yang telah melampaui batas, yang telah mendolimi dirinya, jangan putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa. Dan sesungguhnya Allah maha penerima taubat lagi maha penyayang. Ya, insya Allah kalau tidak salah surat surat Az-Zumar. Surat Az-Zumar ayat 53. Nah, jadi kesimpulannya Bapak Ibu jamaah sekalian, ini baru satu sifat rahmat. Kita kupas, kita kaji, kita yakini, kita hadirkan dalam setiap momen kehidupan kita. Kita yakin bahwa Allah itu maha pengasih, maha penyayang. Dan kita sebagai orang beriman mendapatkan rahmat yang khusus yang tidak diberikan kepada sembarang manusia. Kemudian dengan sifat rahmat itu kita harus lebih semangat untuk taat kepada Allah agar mendapatkan rahmat tersebut. Dan kita jangan berputus asa dari rahmat Allah. Ketika kita berbuat salah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita kalau kita bertaubat dengan taubatan nasuha. Demikian Bapak Ibu jamaah sekalian, sebenarnya masih ada pembahasan tentang masalah rahmat Allah ini, namun karena keterbatasan waktu, mudah-mudahan di lain kesempatan Allah takdirkan kita untuk bisa mempelajarinya bersama. Demikian, semoga bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.